Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa dengan saya Agus Rokin dalam channel Lintas Hobi. Saya di sini wawancarai salah satu tokoh lah, termasuknya tokoh lah. Tokoh apa? Ya, tokoh perburungan lah kalau menurut saya sih itu. Saya lihat beliau ini low profile, tidak banyak cerita. Saya lihat sih benar-benar hobi gitu kan. Benar-benar hobi di dunia kicau, terutama kacer. Yang saya lihat itu dengan kesederhanaannya, dengan kekalemannya, dengan low profile-nya, tapi prestasinya membawa nama daerahnya di kancah nasional. Ya, siapa dia? Sekarang saya makanya ke kediaman beliau gitu. Saya gerebek di sini. Saya mau tanya-tanya gitu, banyak tanya juga tentang dunia kicau di masa pandemi ini, pola rawatan dan segala macam. Dengan Om Surya, pemilik Kacer Centeng Junior ya. Mungkin kawan-kawan Kacer udah mengetahui lah siapa itu Centeng Junior gitu. Inilah Om Surya. Om, apa kabar Om? Baik Om, baik. Ya, gimana masa-masa pandemi ini? Kalau ngomong pandemi ini di burung memprihatinkan. Kasihan semuanya lah, IO-nya, perawatnya, burungnya sendiri juga kasihan. Cuman mau gimana lagi, kondisinya udah begini. Ya, saya sendiri ngerasain Om. Saya juga ngerawat burung kan, pengen lomba kan. Ya, pengen lomba. Apa sih kiat-kiat Om supaya burung itu tetap stabil di masa pandemi ini? Kacer juga termasuk burung fighter kan. Otomatis kan mempengaruhi lah. Dia nggak pernah lomba, mempengaruhi dong ke kestabilan dia gitu kan. Gimana pola rawatan Om di masa pandemi ini kayak gimana? Kalau untuk rawatan sih sebenarnya nggak ada yang dirubah-rubah Om ya. Artinya rutinitas harian itu tetap seperti yang udah-udah. Cuman biasanya kalau kita lomba tiap minggu ataupun 2 minggu sekali kalau lomba normal ya, itu kan di hari-hari tertentu emang ada perawatan ekstra. Nah mungkin perawatan ekstra itulah yang dihilangin, gitu aja. Berarti masuknya dia ada set untuk lomba. Nah gitu kan? mungkin itu aja yang dihilangin. Selebihnya udah kita jalanin seperti biasanya aja. Iya, gitu. Kan ada orang kan yang, wah jarang lomba, burung saya birahi. Ada lomba atau di track, wah buang birahi. Soal Om sendiri gimana itu? Kalau saya nggak sampai sejauh itu sih. Yang penting saya terapkan seperti yang udah ada. Masalah birahi ataupun nggak birahi itu sebenarnya apa ya? Nggak terlalu berpengaruh sih, karena yang bikin birahi atau nggak birahi itu kan karena kembali lagi ke set khusus hari-harinya itu mungkin. Extra fooding. Mungkin kalau untuk ngikutin hari biasa aja malah burung jadinya nggak gacor gitu ya. Iya, itu aja sih sebenarnya. Iya, flashback lagi nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu loh. Om Surya ini sejak kapan sih main burung gitu loh, dan burung apa gitu? Pertama kali pasti kan ada yang bisa mendorong Om Surya untuk main burung atau merawat burung itu apa gitu? Coba dong cerita tuh ke Bali. Kalau pertama kali main burung itu sekitar 2005-an lah saya mulai masuk lomba. Senior banget ya berarti. 2005. Nah waktu itu saya juga sempet punya kacer ya lumayan lah gitu kan. Kacer saya dulu saya kasih nama Pancaroba. Teman-teman Cilegon juga mungkin sedikit banyak ada yang kenal juga, ada yang tahu gitu. Awalnya emang udah kacer gitu ya? Awalnya emang demen kacer saya, demen kacer gitu. Nggak tahu kenapa ngelihat kacer itu kayaknya di hati langsung kunci gitu ya, langsung kunci gitu. Walaupun ya sesekali mainin murai, mainin yang lain, tapi yang melekat itu emang kacer. Oh, ada juga murai gitu ada. ya? Yang melekat emang kacer.
mulai lomba 2005. Wah, 2005 saya belum senang burung, belum tahu burung itu, Om. Iya. Ya kebetulan ya itu tadi sih, dulu daripada saya itu bingung mau arahnya hobi saya itu mau saya bawa kemana gitu kan, daripada nyerantel di rumah nggak karuan. Nah, Akhirnya kumpul-kumpul sama senior Haji Anwar, gitu kan. Banyak belajar sama Haji Anwar. RI ya, Haji Anwar RI. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi emang basicnya saya emang di kepuasan saya gitu ya di lomba gitu. Makanya dari dulu udah nyeting gimana supaya bagus, bisa dilombain, ya udah sampai sekarang. Berarti emang statement Om untuk rawat burung itu lomba gitu. Lomba ya. Bukan hanya sekedar ngerawat, kan ada yang seneng cuma hanya ngerawat tapi nggak lomba gitu kan. Tapi Om udah lomba gitu. Lomba. Emang saya gimana caranya kepuasan saya ini bener-bener dapet gitu di burung, karena dengan ngerawat harian di rumah cukup bunyi-bunyi juga percuma. Saya jarang di rumah kan, dengerinnya kapan kan gitu. Juga ya. Iya betul. Mendingan sekali saya mainin, ada kepuasan, ya udah ketemunya itu. 2005 di Cilegon Serang terutama ya. Dulu Cilegon Serang. Udah rame tuh ya, Om? Udah rame. Cuman ketemunya dulu itu masih sebulan sekali. Sebulan sekali. PBI itu. Oh, zaman PBI ya. Awal mula ibaratnya tambah cinta nih sama dunia burung gitu. Ada kepuasan yang mungkin bikin nambah adrenalinnya Om naik gitu loh. Seperti misalkan juara di mana yang paling berkesan bagi Om gitu awal mula. Ya sebenarnya kalau mau ngomong berkesan itu ya pertama kali saya mainin burung bisa juara, itu yang paling berkesan. Itu di mana? Di Cilegon? Di Cilegon dulu, Cilegon, ya. eventnya PBI dulu. PBI ya. Udah, selebihnya ya udah. Karena gimana sih perasaan kita pertama kali betul. pegang burung, pertama kali kita lombain, pertama kali juara, ya udah itu dapet di situ. Gitu. Kalau untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, misalkan kayak event-event di luar ataupun nengah kayak gitulah bahasanya, kalau kata orang burung sih nengah, main nengah. Itu mulai tahun berapa itu, Om? Itu sebenarnya dulu zaman pancaroba juga saya udah main sih ke Bekasi dulu. Lokasinya itu tahunnya saya lupa lah tahunnya itu. Cuman lokasinya dulu di Gudang Bulog di Bekasi. Gitu. Cuman event apa itu? Nah, eventnya saya lupa, udah lama banget. Cuman dulu emang di hati saya tuh main jauh itu bukan karena saya semata-mata ngejar juara, enggak. Satu, karena emang saya punya burung yang bisa diajak jalan. Kedua, saya itu favorit banget sama burung yang pendekar Krakatau. Nah, disitulah saya itu pertama kali lihat burung kacer. Nah, gimana caranya suatu saat saya bisa main di event besar dengan burung yang punya nama begitu besar gitu. Jadi influence juga berarti ya, pendekar Banten itu ya? Pendekar Krakatau. Pendekar Krakatau. Dari situ saya motivasi saya main kacer lebih tinggi, semangat saya di kacer, karena saya itu tadi burung bisa begitu mewah dan begitu besar namanya. Suatu saat gimana caranya saya harus bisa seperti itu dengan konsisten perawatan saya gitu. Alhamdulillah sih udah tercapai gitu. Ya bukan berarti apa ya, itu sebuah kepuasan tersendiri lah emang. Itu event nasional juga ya? Dulu itu jarang lomba-lomba latber ini jarang dulu. Jarang ya? Event ya. Rata-rata event, karena adanya sebulan sekali dan itu baru PBI sama BNR dulu. Berarti dikemasnya emang bener-bener eksklusif gitu, karena sebulan sekali itu kan. Kalau sekarang kan tiap minggu, seminggu berapa kali gitu kan. Libur hari Senin doang sekarang, upacara. Udah kayak ini kan, udah kayak kerja Rodi kan. Iya, libur hari Senin doang. Iya. Berarti Om punya banyak jagoan dong, selain ya mungkin terakhir ini kan yang kedengaran mungkin centeng ya. Berarti kayak itu ada pendekar apa? Sebenarnya kalau jagoan sih saya ada beberapa, banyak sih enggak, cuman ada beberapa. Yang biasa kita bawa nengah itu ya kayak Rambu, kayak centeng bukan centeng jer ya, centeng yang pertama dulu, terus Alexis gitu. Ya.
Itu Om rawat dari bahan, dari kayak gimana nih? Dari bahan kah, dari beli jadi kah, atau seperti apa? Kalau Alexis itu dari ya bukan bahan sih sebenarnya, dari emang burung dari awal tak lihat ada bakat gitu kan, udah keluar bakat. Sambil kalau Rambo emang Rambo centeng JR emang saya take over udah jadi, karena emang saya nggak tahu kenapa suka banget sama burung itu. Ya akhirnya tak take over gitu. Harganya lumayan. Ya kalau masalah harga itu mah Relatif ya. relatif lah. Yang penting Hati puas, udah puas gitu. ya kan. Iya. Kalau apa sih ya, event terbesar bagi Om gitu, event terbesar, juara event terbesar, entah itu apalah gitu. Saya dengar juga waktu itu saya mulai ngerti itu dulu pas Piala DPR RI ya, kalau nggak salah, di Jakarta itu keberapa itu ya, Centeng? Ke-1 ya? Kalau merambah event besar sebenarnya Centeng itu saya pertama itu di Pasundan. 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 Pasundan 3. Pasundan berapa ya? Kemarin 4. Oh ya 3 berarti. 3 berarti. Pasundan 3. Dan itu pun saya semangat pergi ke sana bukan karena sekonyong-konyong saya punya burung yang bisa diajak jalan jauh terus pengen juara, enggak. Motivasi saya pertama itu saya pengen lihat burung idola saya. Waktu itu yang saya idolain itu Asabil. Punya Om Bing. Maaf Om, saya seneng banget sama Asabil Om. Jadi saya penasaran, pengen banget lihat show-nya Asabil waktu itu. Nggak taunya ketemu segantangan gitu. Tapi alhamdulillah sama Om Bing nggak ada kita persaingan gimana, nggak ada. Emang kita sejalan. Berarti Om ini bener-bener hobi, bener-bener cinta banget sama yang namanya kacer gitu, sampai jauh-jauh ke Bandung cuma mau melihat show-nya Asabil gitu kan. Gitu. Itu kan luar biasa kalau menurut saya. Dan Om nggak mikirin burung Om sendiri malahan ya. Bukan berarti nggak dipikirin, maksudnya nggak diprioritaskan gitu. Tujuan utamanya menonton Asabil itu. Iya, karena emang dulu kondisinya emang Centeng itu kalau saya ngadep di sisi kanan saya jauh, Asabil di sisi kiri saya lebih cenderung di depannya Asabil saya lihat gitu. Nggak taunya yang konser Asabil sama Centeng, Centeng ke-1, bangga banget waktu itu. Jarang-jarang juga nih. Kayak saya juga kan kalau mau gantang itu saya nggak mau ini, saya mau ngeliat si A gitu, saya ngeliat si B gitu. Kayak gitu. Berarti benar-benar apa ya, mencintakan keindahan si kacer ini gitu kan. Itu waktu itu juara berapa lu? Waktu itu juara 1. Juara 1, juara 2 sama juara berapa? 6 kalau nggak salah. 6 ya. Tiket utama juara 1. Juara 1 ya. Wah. Luar biasa gitu kan. Ya walaupun tidak terdengar gembor-gembornya, tapi membuktikan dengan tahu-tahu juara di A di event ini gitu kan. Ya, itu kan luar biasa kalau menurut saya sih kan gitu. Kalau saya ngapain lah gembar-gembor, orang kitanya hobi kan gitu. Hitung-hitung jalan-jalan aja. Ya sampai sekarang pun sama prinsip saya sama teman-teman. Kita hari libur, hari Minggu gimana caranya kita jalan-jalan tapi kita dapat duit gitu. Bukan jalan-jalan jual duit. Makanya teman-teman semangat dari hari Senin sampai hari Sabtu ngerawat burung supaya Minggu bisa jalan-jalan dapat duit. Nggak pernah bakar uang ya Om. Kan ada yang itu kan, bakar duit gitu kan. Aduh. Gitu. Tapi alhamdulillah sih. Kita emang tujuan utamanya itu tadi karena hobi ya. Karena hobi. Ternyata dari hobi saya bisa ngerangkul teman-teman jadi keluarga baru. Nah dari hobi juga kita itu larinya bisa menghasilkan rezeki buat tambahan teman-teman termasuk saya sendiri kan gitu. Ternyata ada hikmahnya juga. Konsepnya udah ke situ gitu ya. Udah bagus, nggak kayak yang banyakan di media-media itu kan. Kalau saya lihat kan ada yang cuma ya macam-macam lah. Ya cari popularitas lah ini, terusnya apalah gitu. Tapi Om sendiri malahan lebih ke seninya itu ya kan. Kalau saya lihat sih lebih ke seni main burungnya dibanding dengan
popularitas atau seperti apa gitu ya kan? Iya, karena kembali lagi saya mikirnya gini Om. Ini dari sudut pandang saya ya. Dari sudut pandang saya itu buat apa kita, ya maafnya ngomong, hambur-hambur duit buat naikin popularitas. Dengan kita hobi burung terus kita rawat dengan baik, dengan teliti, dengan konsisten, kita lombain, kita itu malah double dapatnya. Satu, kita dapat tambahan rezeki dari hadiah yang kita dapetin. Kedua, ya dengan sendirinya popularitas itu ikut. Nah, ya? itu akan lebih melekat daripada kita membesarkan diri, kasarnya ngomong kan dikarbit gitu. lah gitu popularitasnya. Iya gitu. Itu akan lebih melekat kata saya. Daripada ya itu tadi. Ya alhamdulillah hikmahnya ada dari perjalanan saya di main burung itu banyak banget hikmah yang saya ambil, makanya untuk ngelangkah dari sekarang sampai ke depan itu dari sisi negatif dan positifnya itu saya udah banyak belajar lah gitu. Udah banyak jalannya juga, pengalamannya udah banyak nih ya. Jadi ya popularitas itu hadir dengan sendirinya gitu kan. Ya. Nggak perlu kita gembor-gembor. Nggak perlu. Kalau saya nggak ya, perlu. Buat apalah gitu. Nggak perlu. Betul. Bahkan kadang-kadang saya sendiri malu kan gitu. Malu dengan kondisi ya itu tadi, malu. Iya, biasanya sih orang yang seperti itu emang begitu Om. Bukan dia nggak mau popularitas. Siapa sih orang nggak munafik ya? Semua juga orang pengen dikenal, semua juga orang pengen terkenal. Semua orang pun pengen juara gitu kan. Tapi dengan pembuktian yang nyata gitu kan. Bukan dengan pengakuan sendiri atau membeli sendiri gitu kan. Bahasanya membeli sendiri. Akhirnya ada bahasa bakar duit lah segala macam. Iya. Itu yang saya pesenin ke tim juga, ke keluarga, termasuk keluarga kan, ke keluarga. Kita nggak perlu ngejar-ngejar yang begituan, gitu kan. Walaupun saya sering sekali lomba burung di mana gitu, kadang-kadang denger sendiri ataupun selintingan dari orang, oh itu main odeng segala macam. Odeng sendiri pun sampai sekarang saya nggak paham. Dan mainnya seperti apa saya nggak tahu. Gitu. Masa bodoh lah. Yang penting gue main burung. Yang penting gue main burung, gue juara, dapat duit, orang-orang gue bisa makan dah. Gitu. Udah beres. Nggak pusingin yang rame gitu kan? Nggak pusing. Gitu. Selalu juara gitu kan berarti ada kiat-kiat khusus untuk merawat atau penglihatan di kacer itu seperti apa sih gitu loh. Pemahaman kacer itu apa sih gitu loh. Kalau untuk pemahaman di kacer itu tetap sampai sekarang saya itu yang ngusungnya di materi sama volume ya. Materi sama volume. Karena saya berpikir juri itu ada lebih dari satu. Dia punya selera macam-macam. Dengan burung saya punya materi sedemikian rupa, satu juri nggak suka pasti yang 3 suka kan gitu. Dari situ terus motivasinya saya itu ya di kacer ya itu tadi, dari dia keindahan dia mainnya segala macem itu dapat kepuasan di hati, puasnya dapat, udah gitu ya kesejahteraan buat teman-teman juga dapat gitu. Jadi dapat kemana-mana. Nah dengan sendirinya nama juga dapat gitu. Kalau kacer itu gimana sih Om? Materi, volume, gaya termasuk nggak ya? Gaya termasuk. Gaya termasuk. Cuman kebetulan di rumah saya ini kan burung lebih dari satu. Ya. Dengan awal saya ambil dia punya gaya sedemikian rupa, ternyata dengan kondisi dia top perform, dengan badan udah fit, udah benar-benar siap, gaya itu dengan sendirinya berubah gitu. Dengan sendirinya berubah. Makanya kalau gaya saya nggak tak jadiin patokan gitu. Yang penting volume lagu udah gitu. Mas saya ada temen juga yang pernah curhat lah sama saya. Wah gila materinya gini cuma kurang gaya. Tanya ke juri katanya kurang buka ekor seperti itu kan gitu kan. Ya itu yang saya ambil dari apa yang saya jalanin itu, gaya dia ngikutin. Contoh ya nggak usah ngomong jauh-jauh, kayak kembali lagi ke centeng JR. Centeng JR itu lagi nggak top performnya, dia udah nyaltu, udah main ke lantai, kerja naik turun, tapi top perform ya seperti itu gitu kan. Itu dari salah satu contoh yang lain ya yang ada di rumah.
Saya beli dengan kondisi burung sedemikian rupa, dengan gaya sedemikian rupa. Setelah dia top perform, ternyata gayanya berubah. Gitu. Gaya nomor sekian lah. Untuk centeng JR, pola rawatannya kayak apa Om? Dari embun, jemur, umbar misalkan, atau ekstra puding gitu. Centeng JR itu simpel sebenarnya. Itu kalau saya bilang yang ngerawat itu cocoknya buat orang yang pemalas. Gitu. Karena apa? Mandi seminggu sekali. Iya. Mandi seminggu sekali. Jangkrik 3. Udah gitu doang tanpa jemur. Paling nanti kalau mau jemur ketemu di hari H di lomba itu habis mandi diangetin sebentar, udah. Umbar? Enggak full umbar. kerodong pokoknya. Keluar seminggu sekali itu buat mandi. Tenaga dia dari mana ya? Ya dari istirahat itu maunya Istirahat begitu, ya? iya. Diumbar tetap aja dia enggak. Ini. Bener. Saya juga punya burung yang seperti itu gitu ya, yang maunya tenaganya dapatnya dari full kerodong. Iya. Kayak gitu. Berarti emang ada di kacer juga gitu kan, seperti itu ya. Kalau centeng JR umur berapa sih Om? Centeng JR itu kalau ngomong usia saya nggak bisa deh, karena emang kondisinya saya beli itu kan udah dari tangan ke tangan ya, jadi nggak tahu. Perkiraan ya usia sekitar 4 sampai 5 tahun lah. 4 udah mapan juga ya. Iya, kondisi udah kondisi mapan. Dengan prestasinya yang termasuknya yang saya tahu gitu kan. Yang saya tahu ke centeng nih, nggak jagoan Om yang lain lah. Kita fokus di centeng. Prestasinya udah lumayan memukau bagi saya gitu loh. Kan gitu di kancah nasional juga gitu. Apa ada gitu yang sempet nanya-nanya kah gimana kah gitu? Nanya tentang apa itu? Tentang kan zaman sekarang kan ada burung bagus, ada burung koncer di event A gitu. Bos-bos sudah pada gerah tuh cari gaco gitu kan. Nah, ada nggak? Kalau kembali lagi ke situ,